Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Amelia Effendi, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 1091806404123. Saya di sini akan melakukan presentasi materi Deep Learning. Apa itu Deep Learning? Deep Learning merupakan subbidang Machine Learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit disesuaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Jenis algoritma Deep Learning terdiri dari beberapa jaringan saraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut ini adalah beberapa algoritmanya. Yang pertama, Convolutional Neural Network. Terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Yang kedua, Recurrent Neural Network atau RNN. RNN merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series. Contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding, misalnya translasi bahasa. Yang ketiga, Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech-to-text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Yang terakhir, Self-Organizing Maps atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Manfaat Deep Learning. Yang pertama itu dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga memberikan hasil akhir yang berkualitas. Yang keempat dapat mengurangi biaya operasional. Dan yang terakhir dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Penerapan. Sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa contoh penerapan Deep Learning. Berikut adalah beberapa penerapannya. Yang pertama, pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya antara lain fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Yang kedua, pengenalan suara. Deep Learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya pada aplikasi-aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Yang ketiga, Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan subbidang Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan Deep Learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant,
mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Yang terakhir, deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem pengawasan kesehatan sampai deteksi penipuan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.